Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Pemi, NIM 28921501125 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Malam kelas B. Dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias SIP SEMM. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Ekonomi Manajerial. Analisa resiko dan ketidakpastian. Kondisi dalam pembuatan keputusan, yaitu kondisi kepastian, kondisi resiko, kondisi ketidakpastian. Kondisi kepastian, situasi di mana hanya ada satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan hasil ini diketahui secara pasti. Selanjutnya, kondisi resiko. Kondisi risiko adalah situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan probabilitas dari masing-masing hasil diketahui atau dapat diperkirakan. Kondisi risiko mensyaratkan bahwa pembuatan keputusan mengetahui semua kemungkinan hasil keputusan dan bisa memperkirakan besarnya probabilitas munculnya setiap hasil. Kondisi ketidakpastian adalah situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan, tetapi probabilitas dari setiap kemungkinan hasil yang muncul tidak diketahui atau tidak berarti dalam kondisi yang ekstrim. Dapat dimungkinkan hasilnya tidak diketahui. Hal ini dapat terjadi karena tidak memadainya informasi yang dimiliki pembuatan keputusan tentang keadaan masa lalu atau ketidakpastian kondisi dari hal yang akan diputuskan tersebut. Berikut analisa keputusan dalam kondisi resiko, yaitu strategi, sifat kondisi, matriks imbalan. Strategi adalah suatu kegiatan di antara beberapa alternatif kegiatan yang dapat diambil oleh pembuat keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Misal, untuk mencapai tujuan memaksimumkan laba jangka panjang, manajer perusahaan dapat menggunakan strategi mekanisasi atau menggunakan tenaga kerja yang mempunyai produktivitas tinggi. Manajer juga dapat menempuh strategi mengubah kapasitas pabrik dengan membangun pabrik yang lebih besar atau yang lebih kecil. Berikutnya sifat kondisi. Sifat kondisi adalah kondisi di mana masa yang datang yang akan mempunyai pengaruh berarti terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi. Tetapi pembuat keputusan hanya mempunyai sedikit atau tidak mempunyai kontrol terhadap kondisi tersebut. Sebagai contoh, pembuat keputusan tidak mempunyai kontrol atas kondisi ekonomi negara yang mungkin akan mengalami booming atau resesi di masa datang, serta atas kondisi negara damai atau perang. Semua itu di luar kontrol pembuat keputusan, tetapi yang akan sangat mempengaruhi strategi yang akan digunakan. Dengan demikian, suatu keputusan akan sangat bergantung pada pengetahuan atau perkiraan pembuat keputusan mengenai bagaimana suatu keadaan negara di masa datang akan mempengaruhi keberhasilan strategi. Selanjutnya, matriks imbalan. Matriks imbalan adalah tabel yang menunjukkan kemungkinan hasil dari setiap strategi dalam setiap kondisi. Misal, dari matriks imbalan dapat diketahui tingkat keuntungan yang akan dihasilkan bila perusahaan menggunakan mesin atau tenaga kerja produktif, dan bila keadaan ekonomi booming, normal, atau resesi. Selanjutnya, analisis resiko dengan distribusi probabilitas. Probabilitas adalah kesempatan suatu kejadian akan muncul. Dapat pelemparan mata uang logam, kita dapat mengatakan bahwa kemungkinan munculnya sisa angka adalah 50% atau setengah. Hal ini berarti bahwa terdapat satu kesempatan dari dua kesempatan untuk munculnya kejadian ini. Sedangkan distribusi probabilitas adalah berbagai kemungkinan hasil suatu kejadian dengan besarnya masing-masing probabilitas. Sebagai misal, ada 4 kemungkinan kondisi ekonomi, yaitu boom, normal, dan resesi. Dari kemungkinan hasil ini dapat disusun distribusi probabilitas kondisi ekonomi dalam peluncuran produk baru tersebut, seperti
Yang perlu diingat adalah jumlah probabilitas harus 1 atau 100%. Metode-metode lain untuk mengatasi ketidakpastian. A. Mengumpulkan tambahan informasi. B. Mengacu pada ahli, pakar, pihak yang berwenang. C. Mencoba mengontrol lingkungan bisnis. D. Hedging. E. Diversifikasi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.